Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru, kesempatan yang baru. Kiranya hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi kami. Kami serahkan renungan hari ini hanya kepada-Mu Yesus. Beracaralah, berbicaralah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca di Matius, Markus, dan Lukas. Kita akan baca. Judul perikopnya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kita akan baca. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Petrus menegur Tuhan Yesus. Ini kata Petrus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Ini yang tulis Matius ya. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus pasal 8. Ayat 31 sampai pasal yang ke-9 ayat 1. Kita akan baca pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia.
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus menarik Tuhan Yesus dan berkata, jangan sampai itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Tetapi ini yang dikatakan di Matius. Kalau di Matius ditulis di ini lebih rinci ya perkataannya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tapi Yesus menghardik Petrus, "Nyala kau iblis." Padahal Petrus maksudnya baik, tapi Tuhan mengatakan apa yang dipikiran Petrus itu adalah iblis. Padahal Petrus mengatakan itu untuk kebaikan Tuhan Yesus menurut Petrus. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa itu adalah pikiran dari iblis. Karena Tuhan mau agar kehendak Bapa yang terjadi, kehendak Allah yang terjadi. Kita akan lanjutkan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Ini yang ditulis Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Ditulis di Lukas pasal 9. Ini ditulis setelah perikop pengakuan Petrus ya. Setelah Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan di situ kemudian Tuhan pun mengatakan Petrus adalah batu karang, dan di atas batu karang ini Tuhan Yesus akan ini yang mendirikan jemaatnya, di mana Allah mau tidak akan menguasainya. Tapi sesudah itu Petrus berkata, untuk kebaikan Tuhan, pikir Petrus, tapi Tuhan Yesus mengatakan itu adalah pikiran dari iblis. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan katakan di sini ya, berarti apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, nubuatan Tuhan ya, itu adalah pikiran dari iblis. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan Yesus sudah dinubuatkan banyak nabi tentang penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Petrus mengatakan hal-hal yang menurut Petrus baik, tapi Yesus katakan itu adalah pikiran dari iblis. Jadi kita bisa garis bawahi ya, apapun pikiran manusia yang menentang segala kehendak Tuhan atau nubuatan Tuhan, itu pikiran dari iblis. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Kita garis bawahi itu ya. Kita akan baca di Lukas 9 ayat 22. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, ia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus yang ditulis oleh Lukas. Di sini yang agak berbeda ya. Tuhan Yesus katakan, sebab di ayatnya 26, Mbak. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kekudusan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ini Tuhan Yesus katakan. Karena barang siapa yang malu atas segala nubuatan itu, anak manusia juga akan malu. Karena orang itu. Jadi siapapun ya yang malu atau menolak segala perkataan Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus katakan ya, anak manusia nanti akan malu dengan orang itu di hari dimana Tuhan datang. Di sini dikatakan ya, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus mengatakan seperti itu, bahwa akan banyak penderitaan, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pemberitahuan yang pertama. Kemudian Petrus mengatakan hal yang menurut Petrus kebaikan bagi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengatakan itu adalah pikiran dari iblis. Jadi kita tarik kesimpulan ya, apapun yang menentang nubuatan Tuhan, Tuhan katakan itu adalah pikiran dari iblis. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Karena Petrus menentang apa yang menjadi kehendak Bapa atau kehendak Allah. Padahal menurut Petrus berpikiran untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan itu adalah pikiran dari iblis. Karena menentang kehendak Allah. Itu ya, dan syarat-syarat mengikut dia, syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di sini katakan, kemarin kita juga pernah sedikit bahas ya di ayat ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi siapa yang menyelamatkan nyawanya, tidak mau menderita atau kehilangan nyawanya dengan mengabarkan Injil karena takut, dia nantinya yang akan kehilangan nyawanya. Itu syarat mengikuti Tuhan Yesus. Syarat-syarat mengikut dia. Siapapun yang takut memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan nubuatan Tuhan karena takut mati, takut nyawanya hilang, takut menderita, tidak memenuhi syarat Tuhan Yesus. Dikatakan di perikopnya syarat-syarat mengikut Tuhan Yesus. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita harus ini ya, harus memperhatikan yang menjadi syarat-syarat Tuhan Yesus. Jadi syarat menginjil, syarat ini untuk siapa saja ya yang mengikut Tuhan Yesus. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Ini syarat-syaratnya, masih di syarat-syaratnya. Syarat lagi, yang kedua, sebab barang siapa, ini alasan sebabnya ya, barang siapa malu karena aku, barang siapa malu karena Yesus, kelak anak manusia juga akan malu karena orang itu. Jadi siapapun yang malu karena Tuhan Yesus, maka anak manusia nanti akan malu karena orang itu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Malu. Tidak akan mau melihat orang itu. Ini syarat pengikut Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini yang katakan Tuhan. Pemberitahuan mengenai penderitaan. Petrus berniat untuk
mengatakan kepada Tuhan Yesus, kiranya itu tidak terjadi. Tapi Petrus tetap dikatakan Tuhan Yesus, itu adalah pikiran dari iblis. Karena segala hal yang menentang dari nubuatan Tuhan, Tuhan Yesus katakan ya di sini ya, dapat kita simpulkan itu menentang kehendak Bapa, dan itu Tuhan katakan pikiran dari iblis. Manusia tentu tidak menyadarinya karena dia berpikir itu kebaikan untuk Tuhan. Kita bisa kita bisa masukkan itu dalam hati ya. Jadi kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita nanti segala hal yang menentang kehendak Tuhan atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Tuhan, itu pikiran dari iblis. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi apapun yang terjadi, biarlah mata kita, kehendak kita, tujuan kita tuh tertuju kepada apa yang dinubuatkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Yang terjadi pada saya saat-saat ini, itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita nantinya. Apapun yang terjadi, selalu pandang Tuhan, selalu pandang kehendak Tuhan. Karena apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan katakan itu iblis. Dan Tuhan juga katakan, sebab katakan lagi syaratnya ya, siapapun yang takut kehilangan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang takut untuk mengabarkan Injil karena takut kehilangan nyawanya, takut untuk mengatakan kebenaran mengenai Tuhan Yesus, dia nantinya yang akan kehilangan nyawanya. Dan siapapun yang kehilangan nyawanya karena aku, siapapun yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, dia akan memperoleh nyawanya malahan. Sebab barang siapa yang malu akan aku, sebab siapapun yang malu akan Tuhan Yesus, ia yang akan datang nanti akan malu dengan orang itu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Perlu kita ingat baik-baik dan kita ajarkan ke anak cucu kita. Ini Tuhan sendiri yang mengatakan. Ingat, Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak akan pernah berubah. Perlu kita ingat. Untuk apa? Kebaikan manusia. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Apa yang tidak dilakukan manusia, pasti ada konsekuensinya. Mari kita pelajari isi Alkitab ini. Kita jadi paham ya. Syarat penderitaan pertama dikatakan, yang Tuhan Yesus ceritakan, katakan di depan murid-muridnya, Petrus mengatakan untuk kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengatakan itu adalah pikiran dari iblis karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apapun yang tidak sesuai dengan kehendak atau nubuatan Tuhan, itu pikiran dari iblis. Tuhan Yesus yang katakan sendiri. Syarat mengikut Tuhan Yesus adalah siapapun orang yang takut kehilangan nyawanya, siapapun yang takut memberitakan Injil, memberitakan kebenaran mengenai Tuhan Yesus karena takut nyawanya terancam, akan kehilangan nyawanya. Tapi siapapun yang kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus akan mendapatkan nyawanya. Sebab siapapun yang malu karena Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan Yesus akan malu dengan orang itu. Ini yang perlu kita ingat. Kiranya ini menguatkan kita. Pelajaran berharga bahwa apapun yang terjadi, sekurang-kurangnya orang yang dipilih Tuhan, sejelek-jeleknya menurut manusia, hormatilah Tuhan, pandanglah Tuhan, bukan manusia itu. Karena pasti Tuhan tahu ada sesuatu di orang itu. Agar apa? Agar kebaikan yang terjadi, agar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena pasti kehendak Tuhan itu untuk kebaikan manusia. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini menguatkan, mengajarkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Yesus, biarlah setiap perkataan-Mu hari ini benar-benar menjadi benih yang baik Tuhan, yang dapat kami taburkan di hati kami Tuhan, yang telah Kau jadikan tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat seperti yang Kau mau Tuhan, untuk memberkati siapapun yang Kau ingin berkati, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami Yesus, kiranya dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk berkati siapapun yang ingin Kau berkati Yesus. Kiranya Kau berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu, hati yang takut akan Kau, sehingga apapun yang kami lakukan Yesus dapat kami lakukan seperti kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk siapapun Tuhan, apapun Tuhan yang kami lakukan Yesus, kiranya Kau menyertai kami di kehidupan di rumah tangga kami, di kehidupan pribadi kami, di pergaulan kami, di pekerjaan kami, dimanapun Kau tempatkan Tuhan, biarlah kami bisa menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang yang saat ini sedang mengalami sakit Tuhan, beri jalan keluar-Mu, beri hikmat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, beri kesembuhan yang benar-benar daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang merindukan anak Tuhan, yang rindu menambah momongan, berikan kami anak cucu yang benar-benar daripada-Mu Tuhan, anak cucu yang benar-benar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk dapat memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui anak cucu kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Tuhan yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang benar-benar takut akan Kau, yang cinta Engkau Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang memiliki masalah, pergumulan, kesesakan Tuhan, beri jalan keluar, beri kelegaan, beri terobosan-terobosan, beri mujizat-mujizat yang berbeda daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Yesus kami yang nyata, mujizat masih ada, mujizat masih bekerja di atas hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, pernyataan-Mu, Kau berada, masih berbicara kepada kami sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.